Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Yunisi Budiman di pembelajaran kimia. Nah, pertemuan kedua ini kita masih membahas bab yang pertama, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Oke, baiklah, kita langsung saja. Baik, kita mengulas minggu yang lalu ya sedikit tentang satuan-satuan konsentrasi, di mana satuan-satuan konsentrasi ini akan digunakan dalam perhitungan sifat koligatif larutan. Nah, di sini ada molaritas dan molalitas ya. Apa sih perbedaan antara molaritas dan molalitas? Nah, untuk molaritas itu sendiri yaitu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam volume larutan atau dalam liter ya. Sedangkan molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi yang membedakan adalah kalau molaritas itu pakainya volume larutan dalam satuan liter, sedangkan molalitas itu dalam massa pelarut satuannya kilogram. Oke, berikut ini adalah contohnya di mana molaritas larutan glukosa yang mengandung 12%, massa glukosa MR-nya adalah 180. Di sini 12% massa glukosa itu artinya 12% dalam 100 gram larutan. Berarti untuk mencari massa glukosanya adalah 12/100 dikali 100 gram sama dengan 12 gram. Nah, sisanya itu adalah massa pelarut gitu ya. Kemudian contoh berikutnya yaitu untuk menghitung molaritas dan molalitas ya. Contoh yang pertama itu adalah mencari molaritas, di mana diketahui massa dari NaOH-nya itu adalah 2 gram, MR-nya adalah 40, sehingga didapat molnya itu adalah 0,05 mol, volumenya 0,5 liter. Jadi M sama dengan N per V, berarti mol per volume gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menghitung molalitas nih. Menghitung molalitas masih sama, N-nya berarti dicari dulu. N-nya itu berarti gram per mr, 24/120, sehingga didapat 0,2 mol. Nah, kemudian pelarutnya, massa pelarutnya itu adalah 400 gram. Berarti nanti dirubah dulu ke kilogram ya, sehingga didapatkan 0,5 mol. Oke, kemudian mencari fraksi mol. Nah, fraksi mol ini adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Di sini XA plus XB sama dengan 1. Jadi, fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Jadi, kalau misalkan sudah diketahui salah satunya, misalkan XB-nya, berarti mencari XA itu adalah 1 min XB. Nah, begitu juga mencari XB, berarti 1 min XA gitu ya. Kalau salah satunya sudah diketahui. Namun, kalau belum diketahui berarti harus dicari dulu XA dan XB. Berarti XA sama dengan Na per Na plus Nb. Berarti jumlah mol zat pelarut dibagi dengan jumlah mol totalnya. Oke, selanjutnya yaitu penurunan tekanan uap larutan. Salah satu sifat koligatif yang pertama ya. Jadi di sini jika ke dalam suatu ruangan tertutup dimasukkan pelarut pada suhu tertentu, sebagian besar pelarut tersebut itu akan menguap dan memenuhi ruangan. Nah, uap yang dihasilkan itu nantinya akan menimbulkan tekanan dalam ruangan tersebut. Nah, nilai tekanan uap tersebut itu dinamakan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, atau notasinya biasa ditulis dengan P0 gitu ya. Jadi untuk keadaan awal, itu gambar yang pertama ya, itu berarti tekanan uap jenuh pelarut murni atau P0. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu pada keadaan setimbang ya. Jadi jika ke dalam pelarut tersebut dimasukkan suatu zat terlarut yang sukar menguap gitu hingga terbentuk larutan, kemudian dibiarkan mencapai kesetimbangan pada suhu yang sama dengan suhu jenuh pelarut murni. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh pelarut dari larutan tersebut dinamakan dengan
tekanan uap jenuh larutan atau P. Nah, jadi jika pelarut itu dimasukkan suatu zat terlarut, itu akan dibiarkan mencapai kesetimbangan. Jadi suhunya itu sama dengan pelarut murni ya. Misalkan gula dengan air. Nah, itu kalau misalkan gula dimasukkan ke dalam pelarutnya atau ke dalam airnya, itu nanti akan dibiarkan sampai mencapai kesetimbangan gitu ya, sehingga didapatkanlah tekanan uap jenuh larutan gitu ya, atau yang disimbolkan dengan P. Jadi zat cair dalam ruang tertutup itu akan mengadakan kesetimbangan dengan uap jenuhnya. Nah, tekanan yang ditimbulkan uap jenuh itu yang disebut dengan tekanan uap. Nah, zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel itu relatif besar akan sukar menguap. Sedangkan zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikelnya lemah, berarti dia mudah menguap dan mempunyai tekanan uap yang relatif tinggi. Nah, lalu bagaimana jika suatu zat terlarut yang tidak mudah menguap itu dapat menurunkan tekanan uap jenuh pelarutnya? Nah, bisa kalian lihat itu di gambar yang sebelah kanan itu dia merah semua, itu berarti dia pelarut aja. Sedangkan yang pertama itu ada merah sama hijau ya, itu dianggap aja yang merahnya itu adalah pelarut, sedangkan yang hijaunya itu adalah zat terlarut gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam larutan, zat terlarut itu dia akan berikatan dengan zat pelarut, berarti ada ikatan antar molekul dan bercampur secara homogen. Inilah yang nantinya menghalangi penguapan dari zat terlarut. Nah, akibatnya jumlah zat pelarut yang menguap itu menjadi berkurang dan menyebabkan penurunan tekanan uap larutan gitu ya. Bisa dilihat di sini gambar yang kedua itu yang merah semua itu adalah pelarutnya. Lebih banyak yang menguap ya, karena tidak terhalangi oleh zat terlarut. Sedangkan yang gambar yang pertama ini ada zat terlarut, sehingga pelarutnya ini nanti akan terhalangi oleh zat terlarut gitu ya. Oke, contohnya seperti laut mati ya. Terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Jadi air yang berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut yang bebas. Nah, sehingga konsentrasi zat terlarutnya itu semakin tinggi. Namun, laut mati ini dia tidak pernah menjadi kering. Hal ini disebabkan karena apa? Karena laut mati ini mengandung kadar garam yang tinggi. Jadi, garam atau zat terlarut itu dapat menghalangi penguapan dari pelarut atau air ya pada laut mati tersebut. Nah, menurut François Mérirold, itu seorang kimiawan asal Prancis, melakukan serangkaian percobaan mengenai tekanan uap jenuh larutan. Nah, dari hasil percobaan itu yang dilakukan Raoul menyimpulkan bahwa tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Sehingga didapatkan bahwa P sama dengan P0 dikali XP. XP itu adalah fraksi pelarut. Ya, jadi besarnya penurunan tekanan uap larutan atau delta P itu merupakan selisih dari tekanan uap larut murni atau P0 dengan tekanan uap larutan atau P. Sehingga P sama dengan P0 dikali X pelarut. Maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Jadi X pelarut ditambah X terlarut itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi 1 min XP pelarut sama dengan X terlarut. Oke, berikut ini adalah contoh soalnya. Jadi tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Nah, berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Nah, berarti di sini yang harus yang diketahui apa nih? Nah, tekanan uap air itu berarti apa? P0 ya. P0-nya berarti 760 mm Hg. Yang ditanya adalah tekanan uap larutan atau P ya. Glukosa 18%, berarti artinya 18% dari 100 ya, berarti 18 gram. Berarti sisanya adalah pelarut. Berarti 100 dikurangi 18 gram, hasilnya adalah 82 gram. Nah, baru nanti dicari.
dicari dulu berarti jumlah mol glukosanya berapa, kemudian jumlah mol airnya berapa gitu ya, karena kita mau nyari X pelarut ya, X pelarut dikali P0 berarti itu adalah P nya, didapatkan P nya itu adalah 743,66 mm Hg ya, berarti tekanan uap larutannya itu adalah 743,66 mm Hg. Oke, berikut contoh soal lainnya, yaitu praksimol urea dalam air adalah 0,5. Nah, tekanan uap air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg. Nah, tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut adalah berapa gitu ya. Berarti ya di sini yang diketahui apa nih? Praksimol urea. Nah, urea itu berarti apa? Zat larut ya. Zat larut berarti xt-nya itu berarti 0,5. Kemudian tekanan uap air pada suhu, nah berarti tekanan air nih apa nih? P0 ya, P0 itu berarti 17,5 mm Hg. Nah berarti yang ditanyanya apa nih? Tekanan uap jenuh larutan berarti apa? P ya. Nah kita cari dulu nih XP nya atau fraksi pelarutnya dulu. Nah XP sama dengan 1 min XT, berarti 1 dikurangi 0,5 ya, berarti ya sama dengan 0,5, berarti P sama dengan XP dikali P0. P sama dengan XP dikali P0 berarti 0,5 dikali 17,5 ya, berarti sama dengan 8,75 mm Hg. Nah, jadi tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut adalah 8,75 mm Hg. Oke, berikut ini adalah jawaban dari soal yang tadi ya. Oke, hari ini cukup ya, materinya hanya tentang tekanan uap aja. Jadi tidak terlalu banyak ya, sedikit-sedikit saja dulu ya. Dipahami dulu, baru nanti kita akan lanjut lagi ke sifat koligatif yang kedua. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.